Baik lagi sama gue. Apa kabar kalian semua? Kali ini gue mau unboxing helm baru. Baru banget datangnya helmnya. Sebenarnya helm ini mau gue kasih ke adik gue. Jadi gue beliin buat adik gue. Helmnya adalah helm Bell Custom 500. Ya. Kalau yang suka motor custom, motor-motor klasik, pasti udah sangat amat familiar ya sama merek Bell. Mari langsung aja kita buka. Alright, ini dia boxnya. Kelihatan nggak? Apa nih? Live wide open. Seperti yang kalian bisa lihat ya. Nih boxnya nih. Karusnya kecil ya. Ada tulisan Bell di sini. Ini ya standar lah ya. Hitam merah. Ini nama serinya Custom 500, Custom 500 lah bahasa Indonesianya. Ini yang serinya grafis stripes gloss pearl white. Nah, ini ukurannya XL 6162 karena ini ukurannya adik gua. Kalau gue pribadi L. Ini lalu ada sertifikasinya ya. Sertifikasinya udah ECE. ECE ini buat yang belum tahu adalah sertifikasi untuk di Eropa. Jadi Bell itu helm Amerika, tapi karena udah punya ECE, udah bisa dijual di Eropa dan sudah legal dipakai di jalanan Eropa. Biasanya kalau Amerika doang tuh DOT. Mari kita buka. Buset, ada tulisan lagi. Tuh, live wide open. Wah ini bagus ya. Penjualnya ya, dibungkus lagi nih. Bungkus lagi pakai bubble wrap lagi. Ini di dalamnya ada silika gel. Ini manual book nih ya, standar lah ya. Ini ada stiker reflektornya gitu buat ditempel di helm. Bisa lihat. Jadi ditaruh di sisi kiri, kanan, depan, belakang supaya kalau malam gitu ya mungkin lebih refleksi gitu kena cahaya mobil atau motor dari arah berlawanan atau dari belakang. Nah, jadi orang tuh aware karena ada kita nih di depan mereka nih gitu. Lalu ada stikernya. Wah, ini pasti gue minta nih. Lalu ini kayaknya bonus nih. Bonus dari toko helmnya. Oh, gue pikir tuh balak lava. Ternyata dia ini buat tangan ya. Merah, guys. Right. Tasnya cakep ya, anjir. Klasiknya dapat banget nih. Ini ada mereknya di sini, Bell Helmet. Ini buat pecinta sepatu Vans pasti seneng banget nih. Kotak-kotak kayak sepatu Vans ya. Wih, ini ada wingnya ini Americana banget nih. Desain-desainnya American banget kan, yang ada sayap-sayapnya kayak lo lihat apa shield, sayap, mereknya. Nah ini serinya custom since 1954. Kalau nggak salah ini adalah helm pertama Bell. Gue lupa nama pendiri Bell siapa tuh, nama pembuatnya gitu. Tapi emang dari tahun 1954 adalah custom 500 ini yang jadi signature helmnya mereka. Mari langsung aja kita buka ya. Tadam. Dalamnya ada ginian lagi. Safety sekali ya bungkusannya ya. Nice. Wow. Ini kalau gue lihat sekilas ya, baru megang gini nih. Lumayan gede ya. Gue pikir akan lebih slim dari ini. Atau mungkin ini juga karena ukurannya XL. Tapi yang kerennya dari Bell adalah Bell itu punya ukuran 5 shell. 5 ukuran batok yang berbeda. XS sama S itu satu ukuran batok. Lalu M sendiri, L sendiri, XL sendiri. Jadi kalian bisa dapat helm yang ukurannya pasti pas untuk kepala kalian. Batokannya nggak kegedean gitu. Mereknya kecil banget ya, Bell. Tapi gue seneng nih, helm yang mereknya kecil gini. Nggak norak. Ini yang gue suka nih, ini klasik banget. Apalagi kalau kalian bawa Honda ya, secara nggak sadar ini stripes yang sangat ikonik gitu. Tapi secara nggak sadar ini juga sebenarnya bisa jadi warnanya Honda gitu, putih, merah, biru gitu. Warnanya HRC banget kan. Lalu apalagi ini lumayan berat sih kalau gue pegang.
Beratnya 1175 gram plus minus 50 gram ya untuk ukuran XL. Ini ada ukurannya di sini, stiker ukuran. Ini bisa dicopot. Lalu ini warnanya nggak putih, ini pearl white. Jadi putih yang ada glitter-glitter ya. Gue nggak tahu sih di kamera gue kelihatan apa enggak ya. Maklum lah kan kamera HP. Lalu apalagi ini ada kancingnya, 3 di depan, 2 di samping nih, 1 kiri kanan, total 5 kancing. Kancing ini bisa dipakein pad atau visor. Kalau kalian beli aslinya yang bawaannya Bell gitu ya, itu mahal banget, sejutaan kalau nggak salah. Tapi gue sih prefer nggak pakai ya, gini aja, apalagi naik motor custom gitu. Ini sertifikasinya udah ECE. Kalau kalian bingung juga kenapa ini agak lebih berat, helm Bell Custom 500 itu bahannya bukan termoplastik, tapi ini mereka pakainya fiberglass. Ini bahannya fiberglass dan itu lebih aman. Mungkin karena itu mereka ngincar buat sertifikasi ECE ya, jadi pakai fiberglass. Lalu dia penguncinya, penguncinya udah double D-ring. Nih, tuh. Lalu ini ada bahannya kulit ya, leather. Kelihatan sih ininya premiumnya tuh kelihatan banget di dalamnya gitu. Dari jahitan, bahan kulitnya dan jahitannya tuh kelihatan banget kalau ini tuh helm premium gitu. Jadi jahitan-jahitannya tuh merah gitu. Kelihatan nggak? Mohon maaf kalau nggak kelihatan ya. Tapi ini merah, jadi kulitnya hitam, jahitannya merah, benangnya kayak logonya gitu. Di bagian atas ya, di bagian crown nih bahannya yang bolong-bolong nih, ada meshnya gitu. Buat kalian yang hobi cuci helm, sayang sekali helm ini tidak bisa dilepas. Semuanya ini mati ya, nggak bisa dicopot. Tapi ini berat, serius berat. Mungkin karena dalamnya ini tebel, busa-busanya ini. Ini berasa banget, gue pegang tuh tebel gitu. Dan ini foamnya tebel banget gitu. Nih gue bandingin nih, ini helm lokal yang kolaborasi sama brand Jepang, tapi bahannya fiberglass juga. Nih, Elders. Kalian bisa lihat ya, dari begini aja tuh udah kelihatan beda ukurannya. Tapi ini ukuran L punya gua, kelihatan banget kan beda ukuran shellnya gitu. Mungkin begini kali ya, lebih jelas ya. Nih Elders, produk lokal yang collab sama Moon Eye Jepang. Tapi gue pegang pakai tangan gini ya, ini lebih tipis, ini lebih tebal. Mungkin itu pun bisa jadi pembedanya kenapa lebih berat. Bel ini harganya kalau di Indo kalian bisa cek sendiri di Tokopedia. Tapi kalau di gue ini dapatnya waktu itu 2 hari yang lalu gue beli. Itu sekitar 2,9. Tapi untuk grafis yang lain ada yang sampai 3,7 biasanya yang special edition. Gue gak akan bilang itu mahal, murah atau gimana, semua relatif. Jadi gitu ya. Tapi ini bakal gue cobain mungkin. Pengen tahu aja gue rasanya kapan lagi pakai helm half face mahal. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Duh, muka gue kelihatan nih. Mungkin agak kegedean ya karena ukurannya XL nih. Ya, pas masuk agak sempit, jadi harus agak gue buka dikit. Tapi begitu udah masuk, ngelos coy. Di dalam langsung buk, gede dalamnya sini. Ya, mungkin kalau L lebih cocok buat gue gitu, lebih pas. Buat gue kalau pecinta motor klasik, motor custom, vintage, ya Bell adalah merek yang ikonik gitu. Sometimes kita beli sesuatu ya karena historinya, karena brandnya gitu. Worth it apa enggak? Ya urusan kalian lah. Kalau buat gue sih worth it. Segini dulu. Thank you udah nonton. Kalau ada pertanyaan soal helm yang di review hari ini, kalian bisa komen di kolom komentar. Atau kalau kalian follow Instagram gue di wabisabi28_Bali, kalian bisa DM. Thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye.